Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di praktikum yang ketiga. Ini adalah praktikum terkait indikator asam basa. Ya, indikator asam basa di sini ada 3, tapi yang terakhir nanti yang utama kita akan mencoba indikator asam basa alami dengan dibandingkan indikator asam basa buatan. Di sini ada lakmus merah dan lakmus biru serta pH universal. Baik, ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama, ada 3 larutan asam di sini. Yang pertama, ini adalah CH3COH. Ya, asam yang pertama. Larutan asam yang kedua adalah HCl. Kemudian larutan asam yang ketiga, ini adalah cuka Fg. Kemudian di sini ada juga larutan basa. Pertama ada sabun. Kemudian air kapur, dan yang ketiga KOH. Nah, lalu sebagai alat indikator untuk mengukur asam basanya, yang pertama di sini ada pH universal, ada lakmus biru, kemudian ada lakmus merah, dan juga indikator asam basa alami. Di sini diwakili oleh 2 indikator. Yang pertama ada kunyit. Yang kedua, bunga sepatu, hibiscus. Nah, untuk alat yang kita butuhkan sendiri, di sini ada pipet tetes, ada 3 pipet tetes untuk larutan asam, 3 pipet tetes untuk larutan basa, kemudian cawan petri yang ukuran kecil untuk meneteskan larutan, lalu ada lumpang, alu, dan juga spatula pengaduk. Ini fungsinya sebenarnya adalah membuat ekstrak dari bunga sepatu maupun dari kunyit, sehingga nanti terbentuk ekstrak semacam ini. Ini adalah ekstrak bunga sepatu, ya. Kemudian ini adalah ekstrak kunyit yang sudah jadi. Ya, baik. Untuk langkah yang pertama dari praktikum ini adalah kita coba dengan larutan asam yang pertama. Larutan asam yang pertama ini adalah CH3COH. Ambil sedikit saja menggunakan pipet tetes. Oke. Kemudian kita coba dengan lakmus biru, apa yang akan terjadi pada larutan CH3COH ini. Nah, ketika dimasukkan lakmus biru, ternyata lakmus biru ini berubah menjadi merah. Ini menunjukkan bahwa larutan ini bersifat asam. Oke. Ini yang pertama. Kemudian kita coba dengan menggunakan lakmus merah. Ketika lakmus merah dicelupkan pada larutan asam, warnanya tetap merah. Oke. Kemudian kita coba menggunakan pH universal. Menggunakan pH universal juga warnanya berubah menjadi merah. Ini menunjukkan bahwa larutan ini bersifat asam. Kemudian kita coba menggunakan indikator alami. Ini merupakan ekstrak dari bunga sepatu. Ketika ekstrak ini diteteskan pada larutan asam CH3COH, apa yang akan terjadi?
larutannya agak sedikit pink. Rasa alami berupa kunyit kita sudah siapkan juga di sini, CH3COOH atau asam asetat pada cawan petri berikutnya. Kita coba teteskan sebagai pembanding. Apa yang akan terjadi? Ada perubahan warna ya, yang tadinya bening menjadi agak kekuning-kuningan. Ini menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Ini untuk larutan asam yang pertama. Teman-teman bisa membedakan ini dengan indikator asam basa alami menggunakan ekstrak dari daun hibiscus rosa sinensis atau dari bunga sepatu. Ini dari ekstrak kunyit. Ya. Oke. Untuk yang berikutnya kita coba menggunakan dua larutan asam berikutnya, yaitu di sini yang sudah tersedia adalah HCl. HCl termasuk salah satu asam kuat. Kita coba ambil menggunakan pipet tetes. Agak cukup banyak biar tampak jelas nanti perubahannya. Baik, untuk yang pertama kita coba menggunakan lakmus biru. Apa yang akan terjadi pada larutan asam HCl ini ketika dimasukkan lakmus biru? Warnanya berubah menjadi merah. Berarti ini menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Kemudian kita coba lagi menggunakan lakmus merah. Apa yang akan terjadi? Ternyata lakmus merah tetap merah. Lalu kita coba menggunakan pH universal. Ada HCl, warnanya langsung berubah menjadi merah. Ini juga menunjukkan bahwa larutan ini bersifat asam. Nah, untuk selanjutnya, untuk indikator asam basa alami, kita coba yang pertama menggunakan kunyit terlebih dahulu. Apa yang akan terjadi ketika ditetesi kunyit, ekstrak kunyit, warnanya berubah menjadi sedikit kekuning-kuningan. Ini juga menunjukkan bahwa HCl ini bersifat asam. Kemudian kita coba dengan ekstrak hibiscus rosa sinensis. Warnanya berubah menjadi pink. Ini menunjukkan bahwa larutan HCl juga bersifat asam. Untuk yang ketiga, kita akan coba larutan asam yang ketiga. Ini merupakan cuka, larutan cuka. Oke. Kita coba ambil. Oke, cukup.
Kita coba cek dengan lakmus biru. Benar tidak ini adalah asam, zat asam. Ketika lakmus biru dimasukkan ke larutan ini, ternyata warnanya berubah menjadi merah. Ya. Kemudian kita coba menggunakan lakmus merah. Apa yang akan terjadi? Ternyata lakmus merahnya tetap merah. Lalu kita coba menggunakan pH universal. pH universal ini berubah menjadi merah. Ini juga menunjukkan bahwa larutan yang kita ukur ini bersifat asam. Nah, kita coba menggunakan indikator asam basa alami berupa kunyit. Kita teteskan di sini, warnanya berubah menjadi kuning. Ini menunjukkan bahwa larutan ini bersifat asam. Nah, kemudian kita gunakan ekstrak Hibiscus rosa sinensis. Warnanya berubah menjadi pink. Ini menunjukkan bahwa larutan ini bersifat asam. Nah, untuk 3 larutan yang bersifat asam sudah kita cobakan ya. Ini terlihat jelas perubahan warnanya. Yang ini tadi agak ya. Oke. Ya, bisa dilihat ada perubahan warna di sini walaupun mungkin tidak sama, tapi ini menunjukkan bahwa ketiga larutan ini bersifat asam. Sekarang kita coba berpindah ke 3 larutan yang bersifat basa. Di sini sudah ada 3 macam larutan yang bersifat basa. Kita coba terlebih dahulu untuk larutan sabun. Kita ambil menggunakan pipet tetes. Oke, kita coba menggunakan lakmus biru. Apa yang akan terjadi pada larutan sabun ini ketika dicelupkan lakmus biru? Oke, ternyata lakmus biru tetap biru. Ini menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Kemudian kita coba lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan sabun, ternyata lakmus merah berubah menjadi biru. Ini menunjukkan bahwa larutan sabun bersifat basa. Kemudian menggunakan indikator universal, warnanya berubah menjadi biru. Ini juga menunjukkan bahwa larutan sabun ini bersifat basa. Oke. Yang selanjutnya kita akan coba menggunakan indikator asam basa alami. Yang pertama kita gunakan dulu ekstrak hibiscus. Apa yang akan terjadi? Ternyata warnanya berubah, tapi tidak berwarna pink. Ini agak sedikit kuning-kuning gelap. Bahkan cenderung agak hijau. Ya, tidak. Oke. Sekarang kita coba menggunakan larutan ekstrak kunyit. Warnanya kuning jingga ya, agak sedikit gelap. Ya, lebih ke jingga. Berbeda sekali dengan tadi ketika larutan ekstrak dari kunyit ini diteteskan pada larutan basa. Bisa dilihat perbedaannya. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, larutan yang kedua, larutan basa yang kedua. Di sini sudah ada air kapur. Kita akan coba teteskan ke dalam cawan Petri. Ini coba kita aduk terlebih dahulu.
agak sedikit banyak supaya terlihat jelas ininya. Bisa cukup ya. Kita akan coba menggunakan lakmus biru. Apa yang akan terjadi pada larutan air kapur ini? Bisa diperhatikan, lakmus biru tetap biru. Lalu kita coba menggunakan lakmus merah. Apa yang akan terjadi? Ternyata lakmus merah berubah menjadi biru. Dan kita menggunakan indikator universal. Apa yang akan terjadi? Indikator universal ini berubah menjadi biru. Oke. Nah, kemudian kita coba dengan indikator asam basa alami. Pertama, kita coba dulu menggunakan ekstrak hibiscus. Apa yang terjadi? Warnanya berubah agak kehijau-hijauan. Ini juga menunjukkan bahwa air kapur bersifat basah. Oke. Kemudian kita coba menggunakan ekstrak kunyit. Warnanya berubah. Lebih ke jingga. Ya, itu menunjukkan bahwa larutan dari air kapur tersebut bersifat basah. Kemudian untuk zat basa yang terakhir, larutan basa yang terakhir, kita punya di sini KOH. KOH ini termasuk basa kuat. Agak sedikit banyak supaya terlihat nanti perubahannya. Oke, cukup. Kemudian kita coba menggunakan lakmus biru. Apa yang akan terjadi? Ya, ketika lakmus biru dicelupkan pada larutan KOH, warnanya tetap biru. Kemudian lakmus merah dicelupkan dalam KOH, dia berubah menjadi biru. Ini menunjukkan bahwa dia adalah larutan basa. Kemudian yang berikutnya, pH universal, kita coba masukkan ke dalam larutan KOH, warnanya berubah menjadi biru. pH-nya juga menunjukkan pH basa. Nah, sekarang untuk indikator asam basa alaminya, yang pertama kita masukkan hibiscus. Ya. Ternyata warnanya berubah agak kehijau-hijauan. Tapi lebih terang. Berbeda dengan tadi pada basa KOH, basa air kapur. Perubahan yang terjadi pada setiap larutan ini menunjukkan bahwa masing-masing larutan memiliki karakteristik atau tingkat keasaman yang berbeda. Untuk larutan asam, ketiga larutan asam, meskipun sama-sama asam, perubahan warna yang terjadinya juga tidak sama. Ini juga menunjukkan bahwa tingkat keasaman dari tiga larutan yang kita gunakan ini berbeda. Ada yang masuk dalam kategori asam kuat dan ada juga yang termasuk dalam kategori asam lemah. Begitu pula yang terjadi pada larutan basa. Perubahan warna yang terjadi pada larutan basa ini juga tidak sama, baik yang menggunakan indikator alami menggunakan ekstrak kunyit maupun ekstrak bunga sepatu tidak sama. Ini juga menunjukkan tingkat keasamannya yang berbeda. Ada yang tergolong basa kuat dan ada yang tergolong basa lemah. Nah, baik untuk laporan dari praktikum yang ketiga ini,
nanti bisa dilihat di formatnya, bisa dilihat di Google Classroom. Untuk praktikum yang ketiga sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.